Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi hebat, apa kabarnya semua? Semoga kita senantiasa dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya. Sebelum memulai aktivitas belajar hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berbagai hal tentang karir. Pernah gak sih kalian kepikiran setelah lulus SMK mau kerja apa ya? Nah, sebenarnya pikiran-pikiran seperti ini wajar loh datang di usia remaja. Kebingungan ini mungkin datang dari diri kamu sendiri atau teman-teman, orang tua, bahkan lingkungan sekitarmu. Pembahasan karir hari ini kita akan memulai dengan mencari tahu mana sih yang lebih baik, apakah menjadi seorang spesialis ataukah generalis. Sebenarnya ada banyak pertimbangan yang bisa kamu gunakan dalam menentukan arah minat karir. Tapi mungkin karena banyaknya pertimbangan itu justru membuat kamu jadi bingung juga ya. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa hal yang dapat membantu kalian dalam menentukan arah karir ke depannya. Sebelum membahas lebih jauh, ada dua pertimbangan utama apabila seseorang ingin berkarir. Yang pertama dari segi kesempatan, dan yang kedua dari segi penghasilan. Berdasarkan segi kesempatan, menurut data di LinkedIn pada Maret 2001, mayoritas pekerjaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan paling cepat adalah pekerjaan spesialis atau pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus di satu bidang. Dari segi penghasilan, berdasarkan penelitian Merozi dan Phillips yang dilakukan pada mahasiswa bisnis, ternyata ditemukan dalam beberapa kasus penghasilan para spesialis itu $48.000 lebih rendah daripada mereka yang generalis atau mereka yang bisa di banyak hal tetapi tidak begitu ahli. Penelitian lain juga menemukan jika CEO yang generalis punya pendapatan tahunan rata-rata 19% lebih besar daripada CEO spesialis. Namun, hal yang berbeda data pada tahun 2016. Selain dari dua hal tersebut, ada beberapa faktor yang dapat menjadi bahan pertimbangan. Apakah lebih baik menjadi spesialis atau generalis? Pertama, dari segi output. Banyak penelitian menemukan bahwa ide terbaik itu justru muncul dari penggabungan beberapa ide dari bidang yang bisa saja tidak berhubungan, di mana ini adalah kemampuan dari seorang generalis yang memiliki pengetahuan di berbagai bidang. Tapi penelitian lain juga menemukan jika seorang spesialis dengan pemahaman mendalam tentang sesuatu memiliki keahlian lebih baik dalam melihat dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Nah, jika disimpulkan, generalis itu ahli dalam menghasilkan ide-ide baru, tapi untuk pengembangannya lebih baik atau lebih ahli para spesialis. Yang kedua, jika dilihat dari ritme kerjanya, generalis lebih cocok bekerja di lingkungan dengan ritme kerja yang lebih lambat. Sebaliknya, spesialis lebih cocok bekerja di lingkungan dengan laju perubahan yang cepat, seperti komputer kuantum atau rekayasa genetik. Berdasarkan lingkungan kerjanya, David Epstein dalam buku bestsellernya menjelaskan bahwa keberadaan spesialis akan lebih maksimal di lingkungan yang memiliki pola berulang dan feedback yang jelas, karena pemahaman yang mendalam akan membuat orang lebih mudah dalam mengenali pola tertentu. Sementara seorang generalis cenderung lebih berhasil di lingkungan yang lebih acak dan sedikit pola repetisi. Hal ini karena mereka memiliki perspektif dari bidang yang lebih beragam. Terakhir, berdasarkan target jabatan dalam Harvard Business Review ditemukan jika 90% dari 17.000 orang yang menjabat CEO adalah mereka yang mempelajari dan memiliki pengalaman di bidang manajemen umum. Artinya, seseorang dengan pengetahuan beragam,
pengalaman di berbagai bidang, dan pemahaman yang menyeluruh memiliki peluang yang lebih untuk menduduki jabatan CEO. Hal sama tidak berlaku di jabatan eksekutif yang setara dan lebih teknis, contohnya CFO atau CVO, seperti kepala bidang legal atau keuangan. Nah, jika kamu mengincar posisi seperti ini, menjadi spesialis tentu akan lebih menguntungkan. Jadi, jika disimpulkan, sebenarnya tidak ada patokan mana yang lebih baik, menjadi spesialis ataukah generalis. Konteks dan lingkungan pekerjaan merupakan faktor penentu prevalensi kamu, entah itu spesialis atau generalis. Nah, bagaimana nih sekarang? Apa pilihanmu? Menjadi spesialis atau generalis? Atau justru kamu semakin bingung menentukan pilihan arah karirmu? Nah, kalau kamu masih merasa bingung atau galau, tidak apa-apa, it's okay. Itu merupakan hal yang wajar yang dialami olehmu di usia saat ini. Nah, saat ini hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah mengeksplorasi berbagai hal. Di antaranya, mengikuti kelas pengembangan diri seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minatmu, atau mengikuti berbagai les juga komunitas yang mendukung pengembangan bakatmu. Hal ini akan memperbesar peluang kamu untuk menemukan bidang yang paling pas atau sesuai, dan secara tidak langsung peluang kamu untuk menemukan pekerjaan yang memuaskan juga semakin besar. Untuk mengatasi kegalauan kamu tentang pilihan karir ini, kamu juga dapat mengikuti tes minat bakat karir yang dikembangkan oleh John Paul Holland. Menurut Holland, individu diklasifikasikan menjadi berbagai tipe, dan pilihan karir individu didasarkan pada konsep kesetaraan, yaitu kecocokan antara individu dengan lingkungannya. Teori Holland ini digunakan karena dalam pemilihan karir, individu harus memilih pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadian agar mendapatkan kepuasan dalam karirnya. Ada 6 tipe kepribadian individu menurut John Holland. Bisa disingkat dengan sebutan RIASEC, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprise, dan konvensional. Pada pertemuan ke-13 kita sudah membahas tentang tipologi Holland ini. Nah, untuk membantu kalian dalam memahami berbagai tipe kepribadian yang akan menentukan kemana arah minat karirmu, buatlah kelompok dengan tipe karir berdasarkan hasil tes minat dan bakat yang sudah kamu ikuti pada pertemuan ke-13. Kemudian, buatlah pohon karir berdasarkan tipe kepribadianmu. Misalkan, jika tipe kepribadian kelompokmu adalah social enterprise, kira-kira bidang pekerjaan apa sih yang sesuai dengan tipe kepribadian tersebut? Misalkan, pengusaha, pekerja sukarela, terapis, dan lain-lain. Maka buatlah pohon karir dengan bidang pekerjaan yang sesuai. Berikut contoh pohon karir sebagai referensi kamu dalam membuat pohon karir berdasarkan tipe kepribadian Holland.
Selamat berkreasi dengan pohon karirmu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.